Ini huruf jim. Sukun nih mantul. Muj. Mu dibaca panjang. Nah, kenapa kok mu dibaca panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, Bapak dan Ibu masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami, sehingganya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, senantiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan kita memahaminya tentu akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami untuk ilmu tajwidnya, sehingganya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya yang ada di rumah. Sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-40 dan juga ayat yang ke-41. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Sekarang mari bersama-sama kita uraikan, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Jika nanti ada yang kiranya masih bingung dari penjelasan yang kami sampaikan, silakan tanyakan pada kolom komentar, insya Allah akan kami jelaskan kembali. Untuk surah Ar-Rahman ayat yang ke-40 ini, untuk pembahasan lebih lengkapnya dengan penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya, silakan lihat pada pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Nah, silakan masuk di akun channel kami, kemudian lihat di bagian playlist, masuk ke playlist surah Ar-Rahman dan lihat pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Nah, karena pembahasannya pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 dengan surah Ar-Rahman ayat yang ke-40 ini sama pembahasannya, seperti itu. Jadi untuk di sini kita jelaskan dengan sekilas saja. Nah, pertama di sini fa, kalau mengucapkan huruf fa ada napas yang mengalir, fa. Karena huruf fa salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, ini kita tekan fa bi ayyi dikasih naber huruf ya bertasydidnya. A ini dibaca panjang, mad badal panjang 2 harokat. Ala. Nah, tanda panjangnya ini. Nah, la ini dari mad tabi'i berubah menjadi mad wajib. Nah, karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah ini ya dalam satu kata. La dibaca panjang karena di sini ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini tanda baca fathah ini. Nah, makanya la dibaca panjang. Mad wajib panjangnya itu mad wajib mutasil, panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita.
Kemudian ma dibaca panjang mad tabi'i. Tanda panjangnya mana ma? Karena di sini ada alif. Nah, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah ini. Misalnya ma dibaca panjang mad tabi'i, panjang 2 harokat. Nah, ba ini kalau kita tidak berhenti di huruf nun maka panjangnya ba menjadi mad tabi'i. Tapi tadi kita bacanya itu berhenti berwakaf di huruf nun, sehingga panjangnya ba dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan kayak gitu. Itu dalam setiap kita membaca Al-Qur'an panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya gitu maksudnya tuh. Huruf yang disukunkan, huruf mad tabi'nya itu ba ini. Nah, karena di atas huruf ba ada tanda panjang kan ya. Nah, ba mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf dia berubah menjadi mad arid li sukun. Huruf yang diwakafkan, huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca tukadziban. Jangan dibaca tukadzibani, jangan, tapi kita baca tukadziban. Jadi kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca tukadziban seperti itu. Sekarang mari kita bahas surah Ar-Rahman ayat yang ke-41 ini dengan pelan-pelan. Pertama di sini ro. Huruf ro kalau dia memiliki tanda baca fathah ini baris di atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah ya. Maksudnya itu sama saja. Maka huruf ro dibaca tabkhim. Dibaca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita. Yu'raful mujrimu. Di sini ada alif lam setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf mim itu termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Huruf mim huruf qamariyah maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar. Maksudnya dibaca idhar itu huruf lamnya itu dibaca jelas. Nah, terbaca dia dengan jelas. Full. Nah, terbaca dia dengan jelas ya. Nah, ini ada tanda sukunnya. Kemudian ini mantul begitu. Kenapa kok mantul? Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia dalam keadaan sukun, baik itu sukunnya sukun asli atau sukunnya itu sebab kita sukunkan karena berwakaf. Intinya kalau dia sukun itu pantulkan kayak gitu. Ini huruf jim. Sukun nih mantul. Muj. Nah, mantul seperti itu. Nah, dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil. Qalqalah sugro. Karena dia berada di tengah kalimat. Atau bisa juga kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, beda ceritanya kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf jim ini, dia di tengah bacaan kita. Nah, maka ini qalqalah sugro. Mujrimu. Huruf ro ini memiliki harokat kasrah nih, baris di bawah huruf, baris miring di bawah huruf. Harokat kasrah atau tanda baca kasrah atau baris kasrah. Maka ini huruf ro dibaca tarkik, dibaca tipis. Mujrimu. Mu dibaca panjang. Nah, kenapa kok mu dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambarnya. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Pertama, rumus 1 yang warna hitam huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau baca Al-Quran ada ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, ada huruf yang memiliki baris kasrah, maka huruf yang memiliki baris kasrahnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan, huruf madnya itu ada dia, huruf madnya itu tampak, kelihatan dari segi tulisan dapat kita lihat. Nah, atau disebut dengan mad tabi'i al-zahiri. Kemudian
Dalam Al-Quran juga pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang, bisa juga huruf-huruf madnya itu dia tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Namun huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diganti dengan tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Jadi pada dasarnya kalau pada mad tabi'i tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf mad yang warna-warna hitam itu, sesuai dengan kotaknya masing-masing, atau disebut dengan mad tabi'i muqaddar. Jadi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Sedangkan mu ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam tadi. Kami jelaskan sekali lagi dengan lebih pelan-pelan cara memahami rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang, sebab dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi, yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Dapat kita simpulkan cara kita memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Kenapa kok mu dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran bertemu huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun nih. Huruf sukun atau biasanya juga disebut dengan huruf mati atau huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Nah, jadi ada waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang, sehingga mu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Munabisi dibanyakan gitu. Si dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kami jelaskan lagi dengan pelan-pelan rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik kan? Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca kasrah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan cara memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu kita dengan ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih, bertemu huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, baris kasroh nih ya, harokat kasroh nih, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang, sehingganya si dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Bisi ma kenapa kok ma dibaca panjang? Perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Berarti rumus 3 warna hijau pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Kalau baca Al-Quran bertemu alif, mohon maaf, kalau baca Al-Quran bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, sehingganya ma dibaca panjang. Ma dibaca panjang, mad tabi'i. Jadi kalau mad tabi'i itu ditulis dengan tanda panjang seperti ini, dengan tanda panjang harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan, dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam. Dikira-kirakan bahwasanya di sini ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf yang dibaca panjang ini, yakni huruf mim ini, kayak gitu. Dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Nah, kalau misalkan masih bingung ya kita pahami yang mudah-mudah saja. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih, aneh. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Bisi ma hum mim sukun, salahnya huruf fa. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu ya, di mana ada mim sukun atau di mana ada mim mati, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya.
di mana ada mim sukun atau di mana ada mim mati terjadi hukum tajwid di sana. Tapi hukum mim sukun itu lebih ringkas kayak gitu. Nomor 1 itu mim sukun setelahnya huruf ba hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2 mim sukun setelahnya huruf mim hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3 di situ ada bacaannya idhar syafawi. Dalam kurung selain mim dan ba. Keterangannya kan? Maksudnya gimana selain mim dan ba itu? Jadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka berarti itu hukumnya adalah izhar syafawi. Contohnya kayak gini nih. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, mim sukun. Setelahnya di sini huruf fa. Di sini huruf fa nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Maka dibaca jelas. Huruf mim sukunnya dibaca jelas, kemudian tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Hum fa gitu. Jangan dibaca dipanjangkan gitu, jangan ya, salah, pendek saja. Hum fa gitu, langsung. Bisimahum fayukhadhu bin alif lam tanya huruf non. Perhatikan media gambarnya. Huruf non itu termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada huruf syamsiah, salah satu daripada 14 huruf syamsiah. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf non. Huruf non ini huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari bi langsung masuk ke huruf syamsiah, ke huruf nonnya ini bin langsung. Huruf lamnya di sini nggak ada tanda bacanya. Nah, karena huruf lamnya nggak ada tanda bacanya ya nggak dibaca, jadi jangan bingung ya. Jadi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya kayak gitu. Kalau alif lam qamariyah tadi huruf lamnya dibaca jelas ada tanda bacanya, kalau syamsiah nggak ada dia gitu. Bin nawa huruf non bertasydid. Kita lihat media gambar di layar. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, bagi yang masih pemula yang belum tahu tentang hukumnya idgham, supaya tidak sampai keliru dalam menentukan hukum tuh seperti ini. Nah, ini kita kan bertemu dengan huruf non bertasydid nih. Kemudian sebelah sininya nih nggak ada nun sukun di sini. Di sini juga nggak ada tanwin di sini. Maka berarti huruf non yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka kita gunnahkan sehingga di bagian bin, nah soalnya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Bin nawa bin, nanya pendek ya, jangan dibaca bin nawa, nanya pendek, binnya yang kita gunakan. Bin nawa, wa dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan pelan-pelan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif ya. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah ada titik-titik. Titik-titik di sana maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi dapat kita pahami dan juga dapat kita simpulkan cara memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu kita dengan alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini. Kenapa kok wa dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, ini ada alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingganya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Bin nawa si dibaca panjang. Nah, untuk di sini pasti Bapak Ibu sudah tahu nih jawabannya. Kenapa kok si dibaca panjang? Karena penjelasannya sama dengan si di atas dibaca panjang, ini si dibaca panjang. Kenapa? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat kasroh nih, tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrohnya dibaca panjang, sehingga si dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, di sini wal aqdam. Di sini ada alif lam setelahnya hamzah. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi dia ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Ini
ini alif, ini ada tanda bacanya huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Kita lihat media gambarnya. Huruf hamzah itu termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf hamzah, dikarenakan huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu tadi disebut apa? Disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar qamari. Wal terbaca kan dia? Wal terbaca jelas. Wal aqdam. Huruf qaf sukun, mantul aqo. Kenapa mantul? Kita lihat media gambarnya. Huruf qaf termasuk salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Kalau dia sukun, pantulkan. Dan ini dia masuk kepada qalqalah sugro. Kenapa kok qalqalah sugro? Tadi sudah kami jelaskan ya. Wal aqdam. Dam dibaca panjang. Ini kalau kita baca Al-Qur'annya itu berwaqaf, berhenti di huruf mim, mohon maaf, maksudnya itu kalau kita tidak berhenti di huruf mim, tidak berwakaf di huruf mim, kita wasolkan wal aqdami dan langsung kita teruskan, kita sambung bacanya, kita wasolkan, maka panjangnya da tetap menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf mim, sehingga panjangnya da dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok da dibaca panjang, tanda panjangnya apa, mad tabi'inya mana? Itu yang perlu kita ketahui dulu. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu. Jadi untuk di sini media gambar tidak akan ditampilkan lagi supaya kita langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok da dibaca panjang? Penjelasannya sama Bapak Ibu. Kenapa kok wa dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Kenapa kok da dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, nah, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah, ini ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang, sehingga da dibaca panjang. Da dibaca panjang, mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sempat berwakaf. Huruf yang disukunkan di sini huruf mim. Da ditambah huruf mim yang disukunkan dibaca dam. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten dalam sekali bacaan itu, dalam setiap kita membaca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau kita panjangkan 2 harokat, semua panjangkan 2 harokat mad arid li sukunnya. Kalau 4, semua panjangkan 4 harokat mad arid li sukunnya. Kalau 6, semua panjangkan 6 harokat mad arid li sukunnya. Seperti itu. Huruf yang disukunkan mana? Huruf mim. Ini kalau berwakaf, berhenti di huruf mim, kita baca dam. Jangan dibaca dami, baru berwakaf baru berhenti, jangan. Kenapa begitu? Sama penjelasannya. Kalau kita berwakaf berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingganya kita baca dam, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu boleh. Boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini ya terserah kita sebagai pembaca. Mau berwakaf, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, boleh. Tidak berwakaf ya, tidak berhenti di tanda wakaf ini juga boleh, seperti itu. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Sampai di sini belajar pengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.